Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah, itu juga tidak bisa apa-apa. Dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya. Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan ini ada prosesnya, itu ada 4 proses itu. Responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan 4 ini maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf. Kok gitu ya tadi aku ngomongnya? Nah itu kan menyesal. Kok gini ya situasinya? Kok aku tadi melakukan itulah, harusnya nggak saya lakukan, kok tak lakukan? Nah itu kita kan menyesal tuh, diinget-inget terus sampai nggak bisa tidur. Itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau nggak percaya kamu coba bohong. Itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility. Tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini, saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi, saya ganti kalau punya. Ya, kalau punya, kalau nggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi, ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini nggak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya nggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, kalau kamu kan semakin berat itu kan, kamu di luar. Wah iya ya tadi bohong sama dosennya, ngapain gitu aja. Wong nyontek nggak nyontek paling nilainya segitu-gitu aja. Maka responsibility, tanggung jawab. Nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Udahlah aku tidak akan ngulang lagi, kapok aku. Itu menyesal. Kalau siap tanggung jawab, tapi kok tidak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi Pak, saya menyesal. Itu remorse. Kalau sudah remorse, nyesel toh tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mentalnya yang rusak dipulihkan. Dinasehati, diputihkan lagi. Diingat-ingat bahwa tidak usah melakukan kayak gitu lagi. Dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan. Itu namanya restoration. Siap untuk mengembalikan. Siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsible, setelah remorse, setelah restoration, kita bisa renewal. Lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi, renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi setelah memaafkan dirinya sendiri. Maafkanlah dirimu. Jalannya itu. Kalau nggak mengalami 4 ini bisa enggak Pak? Ya bisa, cuma konstantif tadi, tidak performatif. Enggak ngefek, kamu tetap merasa bersalah nanti. Maka responsible, remorse, restoration, dan renewal.
Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita. Mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya, kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Uncovering phase, fase membuka. Jadi di fase pertama ini, ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, ya saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas. Hubungannya apa dia sama kamu? Kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal tidak. Kamu tidak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja, biar WA-nya tidak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. Itu uncovering phase. Kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya. Karena dia kawin sama orang lain. Itu sakitmu itu di mana? Alasannya apa kok kamu sakit itu? Karena dia mengkhianatimu, apa karena dia bahagia kawin lagi, kawin sama orang lain, apa dia? Itu kan harus jelas duduk persoalannya. Karena ini ngomong manusia. Manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama, gejala yang sama tidak mengakibatkan efek yang sama. Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis, ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa. Nah, iya kan? Manusia bisa begitu. Pacarnya kawin, alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang. Bisa begitu. Maka harus kamu kenali gejala dalam dirimu ini. Kan memang manusia nggak bisa ditebak. Mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja nggak ketawa sama sekali. Biasa aja, Pak. Nilai saya memang A semua loh. Gayanya ada yang kayak begitu. Itu manusia. Padahal temennya nilainya satu pun nggak ada A-nya. Begitu dapat A mungkin orang ini senang. Tapi temennya yang satu semua A. Jadi A tidak terlalu wow bagi dia. Nah itu kan manusia. Maka perlu fase khusus uncovering. Coba dibongkar. Kebencianmu itu loh. Kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah. Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? Apakah pikiranmu? Apa terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah? Itu salahnya dia apa lemahnya kamu? Tuh itu kan harus dibongkar dulu. Marah-marahmu itu posisinya di mana? Untuk apa? Targetnya apa? Hubungannya apa? Alasannya cocok enggak kemarahan dan kebencianmu itu? Itu uncovering phase. Kalau memang sudah tegas, sudah jelas bahwa ya Pak, saya berhak marah. Karena kita pacaran sudah 3 tahun, kemana-mana berdua. Tiba-tiba ada yang lebih cakep. Misalnya, tidak dipacari, langsung dikawini. Ya, misalnya. Itu kan berkhianat pada saya, Pak. Nah, itu kan jelas duduk persoalannya. Ya meskipun rasional, wong ada yang lebih cakep. Nah, loh, iya kan. Loh ya kan rasional kalau ada yang lebih cakep. Oke, yang tidak rasional ada yang lebih jelek itu baru tidak rasional. Ada yang lebih cakep, ngambil yang lebih cakep itu rasional. Ya, bersyukurlah masih cerdas. Oke, baru setelah jelas duduk persoalannya masuk decision phase. Decision phase itu fase berpikir. Kira-kira layak ndak dimaafkan. Kalau saya maafkan,
positifnya apa, negatifnya apa. Itu decision phase. Ini mulai menimbang-nimbang. Enaknya saya maafkan apa enggak ya? Kalau enggak saya maafkan, wong dia sudah kawin jelas sama orang lain. Emangnya aku mau nunggu? Emangnya aku masih mau sama dudanya apa jandanya? Nah, itu kan mikir itu kan. Itu namanya decision phase. Mikir. Iyalah, ngapain terus dia tak pikir terus. Wong dia sudah sama orang lain, mestinya seneng-seneng sama orang lain. Sudahlah, di delete aja. Kontrol Alt Del. Iya, pokoknya di delete pokoknya. Bahkan dari recycle bin juga dibuang. Ya, pokoknya ya nanti kamu nulislah ku buang namamu dari recycle bin. Jadi untuk mengembalikan butuh servis. Tidak bisa lagi otomatis. Nah, itu decision phase. Masa menentukan. Kamu mempertimbangkan kira-kira layak dimaafkan apa enggak. Kalau sudah, ya saya maafkan. Ngapain capek-capek aku mikir dia terus. Baru masuk ke work phase. Work phase ini malah kerja memaafkan. Iyalah saya maklumi, saya paham. Kamu milih yang lebih cakep. Alhamdulillah akalmu masih jalan. Ya, berarti kamu pinter. Ya saya dulu nggak salah pilih milih kamu meskipun kamu milih orang lain. Nah, itu work phase, kerja sekarang. Lebih lebih melihat sisi positifnya. Ada yang pengalaman pribadi, Pak. Jadi orang yang mengecewakanmu sekarang sudah tidak kamu lihat lagi sebagai sosok yang menyakitimu. Sudut pandangnya sudah geser. Kamu lihat dia sebagai manusia biasa yang mungkin salah. Dia juga punya perspektif positif sendiri. Dan kamu berusaha memahami jalannya dia berpikir. Sampai kamu memaklumi. Oh ya pantas memang situasinya begitu. Oke, saya maklum. Saya maafkan. Sekarang kita jalan sendiri-sendiri, yaitu work phase. Aku tidak benci kamu, aku juga tidak marah lagi. Aku sekarang mau cari lagi yang lebih dari ya. Oke, itu work phase, kerja. Terus biasanya ketika orang sudah memaafkan melalui fase work phase, ini level spiritualnya agak naik, memasuki deepening phase. Dia muncul kebanggaan diri tadi, mulai paham, oh memang manusia itu begitu. Oh memang orang itu bisa salah, bisa keliru, dan kita maafkan. Karena mungkin besok aku yang butuh minta maaf, itu deepening phase. Jadi, uncovering phase, decision phase, work phase, deepening phase. Ini proses ketika orang memaafkan. Pahami lukamu, putuskan kamu mau memaafkan atau tidak. Kalau sudah kamu putuskan memaafkan, jalankan itu. Dan deepening phase, renungkan. Perdalam, biar gak asal. Terus, jadi mengapa harus memaafkan? Ya depresi, marah, mencegah balas dendam, meningkatkan kualitas hubungan. Kadang-kadang kemarahan kita ketika kita tidak mau memaafkan itu yang terjadi rangkaian balas dendam. Saya mukul, kemudian kamu tidak terima, kurang ajar aku dipukul, balas mukul. Loh kamu balasnya 2 kali, tak balas lagi. Loh kamu, ya rangkaian kayak Amerika waktu diserang 9/11. Tidak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya nggak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati, kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai, melahirkan kemarahan baru, kebencian yang baru. Karena kamu caci maki dia, dia ganti caci maki kamu.
Kamu balasnya lebih dahsyat, dia lebih dahsyat lagi. Kamu ngomong satu jenis binatang, dia ngomong 3 jenis binatang. Kamu ngomong, ya kan? Jadi kamu ngomong 5 jenis, dia ngomong seluruh kebun binatang. Kamu ngomong, iya bisa begitu. Kamu maki dia maki kamu maki dia, ditambah kamu maki saudaranya, dia maki kamu, tambah maki bapaknya, ibunya, oh dasar mbahnya, oh dasar terus. Jadi ini rangkaian, rangkaian. Bisa sampai dosen-dosennya, bisa sampai kampus-kampusnya. Dasar mahasiswa Windeso, kampusnya kena, ya kan? Kampusnya sampai kena, nanti dosennya juga kena, semuanya bisa kena. Itu rangkaian, di situ pakai istilah rangkaian kezaliman, rangkaian. Ini berangkai loh, jangan salah. Tidak cuma melibatkan dirimu, maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu, karena tidak bisa dipaksa. Maklumilah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan. Jangan salah loh. Begitu kamu memaafkan, itu ada rasa bangga tersendiri. Ternyata aku ini kuat ya. Ternyata kamu punya harga sekarang. Menaikkan prestismu sendiri, kebanggaan dirimu. Ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan. Biarlah engkau bahagia bersamanya. Aku turut mendoakan. Nah itu kan. Loh itu kan meningkatkan. Orang yang lihat, wah kamu baik sekali ya, kamu sudah begitu kamu masih mendoakan saja. Nah, itu ada kebanggaan diri. Oke. Ketika orang memaafkan, benar-benar memaafkan, maka ada 3 ranah yang terlibat. Kognitif, afektif, dan behavior. Kadang disebut psikomotorik. Jadi akalnya juga memaafkan, batin rasanya juga memaafkan, perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan. Itu berarti benar-benar memaafkan. Jadi akalnya sudah bisa menerima. Oh iya, dia salah, dia keliru, harusnya dia tidak melakukan itu, tapi dia kan manusia biasa. Itu akalnya bunyi. Nanti rasanya juga bunyi. Iyalah, saya maafkan. Kasihan dia, kasihan juga saya kalau lama-lama membenci, lama-lama saling marah. Itu afeksi. Behaviornya, perilakunya kemudian salaman, kemudian hidup bersama, kemudian saling menghargai, itu behavior. Berarti memang sudah memaafkan. Jadi kalau 3 ranah ini terlibat, tidak sekedar di mulut kayak tadi, berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Kognitif, afektif, sama behavior. Perilaku kita menunjukkan memaafkan, batin kita memang memaafkan perbuatannya, dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan. Itu berarti kita sudah benar memaafkan. Memaafkan tapi behaviornya tidak begitu. Masih lirik-lirikan, masih caci maki, ya berarti belum. Hatinya masih belum. Ya saya maafkan tapi masih agak ganjel gimana ya kok, berarti belum. Akalnya juga masih, saya belum bisa menerima, perbuatanmu terlalu kejam padaku. Nah, itu berarti juga belum. Kalau 3-tiganya kombinasi kognisi, afeksi, behaviornya sudah memaafkan, itulah namanya memaafkan. Kalau belum ya memang sebenarnya masih berat. Dan tidak masalah, ada prosesnya. Tidak bisa langsung. Oke. Proses memaafkan itu yang jelas tadi ya, disengaja. Terus tidak bisa langsung, ongoing proses, butuh waktu. Bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu. Meskipun kamu sudah memaafkan.
Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan, tidak. Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan. Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan, ya tidak siap-siap. Karena memang karakter kita kalau ada orang salah ya memang ingin balas kayak tadi bawaan. Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan, tapi berusahalah untuk bisa memaafkan. Berjuanglah. Meskipun tidak harus langsung. Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Tidak harus kesusu. Carikan dasar yang kuat. Biar nggak sekedar ditutup-tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup-tutupi, pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif. Tidak pasif. Jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan. Bukan menunggu orang minta maaf. Kemudian dari dalam. Jadi bereskan dalam dulu. Baru nanti ekspresi keluarnya bagus. Kalau di dalamnya belum beres, keluarnya ya tidak akan beres. Pura-pura saja. Kalau ketemu senyum tapi begitu lewat, melirik. Ya kan? Kalau ketemu ngomongnya enak-enak, di belakang ngomongnya jelek-jelek, berarti belum memaafkan. Maka bereskan dulu yang di dalam sini. Kalau masih belum ya ngomong, saya sedang berusaha untuk memaafkanmu, mohon maaf ya, ini masih perjuangan, kan biasa aja. Jadi aku sangat kecewa, aku sangat marah. Yo, berusaha aku memaklumi, tapi sampai hari ini masih belum sukses. Jadi bantulah perjuanganku. Oke, semangat kan gitu. Kayak Benteng Takeshi itu loh, kalau mau gerak itu. Aku bisa kan gitu. Meskipun setelah itu kecemplung. Oke. Variabelnya sekarang. Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan seseorang melakukan transposisi. Transposisi itu memposisikan dirinya di posisi orang yang diempati. Oh iya ya, kamu milih yang lain yang lebih cakep. Ya maklum sih, kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep, kamu juga tak tinggal kok. Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah, paham, aku ngerti, aku sendiri juga gitu kok. Itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau enggak bisa empati biasanya agak berat. Oke, yang kedua atribusi. Atribusi ini cara kita memandang, cara kita melabeli, mensifati pelaku dan kesalahannya. Salahnya apa? Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia sebagai apa, itu menentukan pemaafan kita. Ada orang dengan kesalahan yang menurut orang lain kecil, tapi bagi orang tertentu ini kesalahan besar. Kamu jangan melecehkan temanku ini loh ya, karena saya kalau sama teman nggak bisa ditawar. Tapi bagi yang lain, teman itu biasa, asal jangan melecehkan bapakku ya. Asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya. Itu atribusi namanya, cara melihat pelaku dan kesalahannya. Ada yang kesalahan kecil, tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini. Ada yang kesalahan besar, bagi orang tertentu kecil. Ini juga berpengaruh dalam pemaafan. Oke.
Ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. Masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya. Kita melihatnya sepele. Ada yang gara-gara uang 1.000, 2.000 sampai bunuh-bunuhan. Itu karena atribusi. Kalau kita melihatnya hanya uang 1.000, 2.000-nya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. Tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya dia melecehkan harga diriku. Itu kan pelecehan harga diri, itu atribusi. Kalimatnya cuma itu, tapi bagi kamu, oh ini melecehkan agama. Itu atribusi namanya. Oh ini melecehkan ulama. Itu atribusi. Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya. Kesalahannya itu, oh ini pelecehan ulama. Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa. Tapi mungkin ada orang yang tidak menganggap luar biasa. Ulama itu orang yang hatinya luas, orang yang bisa menerima kondisi apapun dan sangat pemaaf. Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan. Jangan-jangan ada yang begitu. Tapi bagi yang lain, oh ini luar biasa. Ulama ini yang nuntun kita ya, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. Nah, ini atribusi namanya. Itu menentukan pemaafan apa enggak. Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan? Bagi banyak orang, kesalahannya Ahok itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Atribusi. Cara orang ngasih atribut, ngasih karakter, sifat pada kesalahan. Ya kayak tadi, bagi temanmu yang ini, diselingkuhi itu biasa karena dia juga sering selingkuh. Tapi bagi temanmu yang satunya, itu luar biasa karena dia setia. Nah, itu atribusi. Oke. Bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu. Dengan orang sesama agama tapi beda kelompok, lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama. Kan ada begitu. Itu atribusi. Cara menyikapi, cara melabeli. Oke, yang ketiga, yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka. Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang ada yang sangat sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa. Ada. Itu tingkat luka. Oke. Saya bisa menolerir kesalahan apapun. Kayak dosen itu bilang, asal tidak plagiat. Kalau sudah plagiat itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan memaafkan. Itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam. Disenggol dikit, marah. Jangankan disenggol, dilihat aja marah. Kan ada kan yang gitu, ngapain dia lihat kan gitu. Itu karakter, kepribadian, berpengaruh pasti. Dalam pemberian atau penolakan maaf. Yo, kalian baca sendiri diri kalian. Saya ini orang cenderung apa ya? Dan karakter itu bukan barang mati. Bisa dilatih, bisa dibiasakan. Jangan menyerah dengan karakter. Mas, mbok jangan males-malesan. Saya itu sudah watek Pak, males ini Pak Yesus. Nah, bisa dibiasakan kok. Apapun kalau manusia itu bisa. Itu istimewanya manusia yang diberikan oleh Allah. Segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan. Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa. Tinggal kamu biasakan. Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak, saya itu aslinya introvert loh Pak, agak pendiam. Nggak. Kamu biasakan aja ekstrovert, ya nanti nggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet. Ya gampang, tidak usah ngomong, sudah jadi pendiam. Oh ya kan? Tinggal diam kan sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah di pendiam. Kayak katanya Burju itu kan.
habitnya diganti. Sudah selesai. Dibiasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filosof eksistensialis nanti kan. Bahwa eksistensi kita yang bentuk. Yang kelima, kualitas hubungan. Ya, kalau kualitas hubungan ya pastilah yang akrab sama kita, saudara, teman, mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Kamu jalan tiba-tiba ada yang mukul punggungmu, cuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang, kurang aja menurut tapi teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan, saya ada teman kalau ketemu mesti jewet kuras kali, lama ndak ketemu gitu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani jewet gitu, wah, bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian kalau pacaran kan sama pacarmu jiwit-jiwitan, itu kan langsung dimaafkan toh enggak? Kamu bersalah padaku ini, kamu kan mau. Kamu kan minta maaf dah, kan enggak begitu. Langsung dimaafkan. Hubungan menentukan. Yang dekat lebih mudah dimaafkan. Semakin jauh, semakin susah untuk dimaafkan.